Kasus Joen Dabin kabur dari Red Sparks berbuntut panjang. Presiden klub marah besar. Nasib Elisa di ujung tanduk. Terancam dipecat tidak hormat dan bisa kena 3 tahun. 김문수 후보는 원래 그런 분 아니고 굉장히 정직하고 고든 분입니다. 우리 잠시 흔들리고 있는데 바로 돌아와 주시기 바라고. 우리 당 입장에서는 아까 안에서도 얘기를 했습니다만은 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 안카라 메시 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 Dunia voli Korea Selatan sedang diguncang oleh drama internal yang mengejutkan dari klub wanita papan atas, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Pemain muda berbakat, Joen Dabin, secara tiba-tiba dilaporkan meninggalkan tim tanpa izin resmi. Keputusan mengejutkan ini tidak hanya membuat manajemen dan rekan satu tim kelabakan, tetapi juga memicu kemarahan besar dari presiden klub. Situasi ini berkembang semakin panas dengan terseretnya nama Elisa Zanet, pemain asing asal Italia, yang kini terancam pemecatan tidak hormat dan larangan bermain hingga 3 tahun. Menurut laporan internal yang beredar, Joen Dabin menghilang dari pusat latihan tim sekitar 2 minggu lalu, tepat saat Red Sparks tengah bersiap menghadapi persiapan pramusim. Kepergiannya dianggap tidak profesional, karena tidak melalui prosedur resmi maupun komunikasi yang jelas dengan pelatih ataupun manajemen. Ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi, ujar seorang pejabat klub yang tidak ingin disebutkan namanya. Kami sedang dalam masa penting pembentukan tim, dan sikap seperti ini bisa merusak keseluruhan dinamika. Presiden Jungkwanjang Red Sparks, yang dikenal tegas dan ambisius dalam membangun tim, tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Dalam konferensi pers mendadak yang digelar di markas klub, ia menyampaikan bahwa tindakan Joen Dabin adalah penghinaan terhadap nilai dan integritas klub. Saya kecewa dan marah. Kami memberikan segalanya untuk membentuk tim yang solid dan profesional, namun dikhianati oleh tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Kami akan menelusuri penyebab sebenarnya dan memastikan tidak ada yang kebal dari konsekuensi, tegasnya. Situasi menjadi semakin rumit ketika muncul spekulasi bahwa konflik internal antara Joen Dabin dan Elisa Zanet menjadi faktor utama di balik kaburnya sang pemain muda. Beberapa laporan menyebutkan bahwa hubungan keduanya memang tidak harmonis sejak akhir musim lalu, bahkan kerap terjadi ketegangan saat sesi latihan. Elisa Zanet, yang baru memasuki musim pertamanya di V-League, awalnya digadang-gadang sebagai tulang punggung serangan Red Sparks. Namun, performanya yang inkonsisten dan gaya kepemimpinan yang dianggap terlalu dominan di lapangan kabarnya menimbulkan friksi dengan beberapa pemain lokal, termasuk Joen Dabin. Manajemen kini tengah melakukan investigasi internal dan tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah tegas terhadap Zanet. Jika terbukti ikut memicu konflik yang merusak keharmonisan tim, ia bisa dipecat secara tidak hormat. Lebih parah lagi, kontraknya yang berada di bawah regulasi ketat Federasi Voli Korea, KOVO, bisa membuatnya dijatuhi sanksi larangan bermain hingga 3 tahun dari kompetisi profesional di Asia Timur. Kabar ini sontak menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar voli Korea. Media sosial dibanjiri komentar yang sebagian besar menyesalkan tindakan Joen Dabin namun juga menuntut kejelasan soal peran Elisa Zanet dalam drama ini. Sangat disayangkan. Kami mencintai Joen Dabin dan berharap dia kembali. Tetapi jika ada masalah dalam tim, klub harus jujur dan transparan, tulis seorang penggemar di platform Naver Cafe. Banyak pula yang meminta KOVO untuk turun tangan dan melakukan audit terhadap sistem perekrutan dan manajemen konflik antar pemain, terutama menyangkut hubungan pemain asing dengan pemain lokal. Hingga kini, baik Joen Dabin maupun Elisa Zanet belum memberikan pernyataan resmi. Pihak klub menyatakan bahwa mereka akan menyampaikan perkembangan investigasi dalam beberapa hari ke depan. Federasi Voli Korea juga disebut tengah memantau kasus ini dan siap mengambil langkah jika ada pelanggaran serius terhadap kode etik pemain profesional. Terkait hal ini setelah menjadi teka-teki selama beberapa hari, motif dibalik aksi mengejutkan Joen Dabin yang kabur dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mulai terungkap. Informasi kunci datang dari rekan setim asal Thailand, Wipawe Srithong, yang melaporkan langsung kepada manajemen bahwa Joen Dabin pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan pesan singkat di ruang ganti sebelum menghilang dari asrama tim. Kabar itu membuat presiden klub makin geram. Menurut sumber internal,
Presiden klub langsung menggelar rapat darurat begitu menerima laporan dari Wipawey. Emosi meledak karena Dabin adalah pemain yang sangat disayangi oleh klub, bukan hanya sebagai talenta muda penuh potensi, tapi juga diproyeksikan sebagai ikon baru Red Sparks untuk masa depan. Kami membangun tim ini untuk masa depan, dan Dabin adalah fondasi dari visi itu. Melihat dia pergi begitu saja adalah pukulan yang sangat menyakitkan bagi kami, ujar Presiden dengan nada kecewa namun tegas dalam pernyataan terbarunya. Tanpa menunggu waktu lama, klub segera menggerakkan investigasi internal untuk menyelidiki apakah ada faktor eksternal atau tekanan dalam tim yang menyebabkan kepergian Dabin. Dalam pemeriksaan awal, muncul dugaan bahwa Elisa Zanet, pemain asing asal Italia, menjadi salah satu aktor utama di balik ketegangan internal tersebut. Presiden klub pun mengambil sikap keras. Dalam keterangannya, ia menegaskan, "Kami tidak akan segan mengambil tindakan hukum dan sanksi terberat jika terbukti ada pemain yang melanggar peraturan internal tim. Apalagi jika tindakannya berujung pada perpecahan dan kerusakan psikologis terhadap rekan satu tim. Jika benar Zanet menjadi dalang di balik drama ini, ia berpotensi dipecat secara tidak hormat serta dikenai sanksi larangan bermain hingga 3 tahun berdasarkan regulasi dari Federasi Voli Korea, KOVO, yang secara ketat melarang perilaku intimidasi, pelecehan verbal, atau sabotase internal dalam lingkungan profesional." Kisruh ini juga mencuat di berbagai forum voli internasional, termasuk di kalangan pengamat Eropa yang menyoroti bagaimana pemain asing berperilaku di Liga Asia. Banyak yang menilai bahwa klub-klub seperti Red Sparks harus memperkuat sistem pendampingan psikologis dan mediasi konflik, terutama saat menangani pemain lintas budaya. Beberapa analis menyebutkan bahwa kasus ini bisa memicu efek domino. Jika Red Sparks gagal menangani krisis ini secara tuntas dan adil, kepercayaan pemain lokal terhadap manajemen klub asing bisa menurun drastis. Selain itu, ini bisa memengaruhi kebijakan perekrutan pemain asing di V-League untuk musim-musim mendatang. Lebih lanjut, apa yang awalnya diharapkan menjadi suntikan kekuatan untuk Red Sparks, kini justru berubah menjadi mimpi buruk. Kehadiran Elisa Zanet, pemain asing yang awalnya digadang-gadang sebagai senjata utama klub, nampaknya menjadi pemicu utama keretakan internal tim. Menurut sumber internal, hampir seluruh anggota tim kini mulai angkat suara mengenai sikap dan perilaku Elisa selama berada di Red Sparks. Beberapa pemain menyebut Zanet sering bersikap otoriter di lapangan, terlalu dominan dalam pengambilan keputusan, dan kerap tidak menghargai pendapat rekan-rekannya, terutama pemain muda seperti Joen Dabin. Setelah kasus Joen Dabin mencuat ke publik, situasi di ruang ganti Red Sparks berubah drastis. Para pemain yang selama ini memilih diam, mulai menunjukkan ketidaksukaan mereka secara terbuka. Sikap Elisa yang dianggap tidak kooperatif dan sering menciptakan ketegangan emosional dalam latihan maupun pertandingan, menjadi bahan pembicaraan utama. Salah satu pemain senior, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa energi negatif dari Elisa sudah terasa sejak awal musim lalu. "Kami semua sudah berusaha beradaptasi, tapi suasana tim justru makin buruk. Joen bukan satu-satunya yang merasa tertekan," ujarnya. Di tengah konflik yang memanas, langkah Wipawey Srithong melaporkan kepergian Joen Dabin kepada presiden klub dipuji banyak pihak, tidak hanya sebagai bentuk keberanian, tapi juga sebagai pemicu terbukanya borok lama dalam tubuh Red Sparks. Laporan Wipawey menjadi titik balik. Para pemain senior terlihat lebih lega, bahkan sumringah, setelah mengetahui bahwa manajemen akhirnya bertindak serius menyikapi masalah yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan. "Kami tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi jika ada satu elemen yang menjadi sumber kekacauan, maka lebih baik diakhiri daripada dipertahankan," ujar salah satu pemain veteran. Semenjak kedatangan Elisa, tim memang tidak pernah benar-benar stabil. Meski performa Zanet kadang mencolok, namun atmosfer internal memburuk. Kini, Red Sparks menghadapi pilihan sulit, berbenah secara menyeluruh atau terus terjebak dalam konflik yang merusak dari dalam. Presiden klub sudah menegaskan bahwa siapapun yang menjadi penyebab kerusakan akan disingkirkan, tak peduli status atau prestasinya.